Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Rivaldi Muhammad dengan NIM 2236071 dari Teknik Informatika Institut Sains dan Teknologi Nasional. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Juniper dan Junosnya. Baik, apa itu Juniper? Juniper adalah sebuah brand perangkat network yang menyediakan router, switch, firewall, access point, dan lain-lain. Nah, untuk operating system yang digunakan oleh Juniper adalah Junos OS. Untuk seri router menggunakan MX router, untuk menggunakan switch menggunakan EX switch, dan security atau firewall menggunakan SRX firewall. Lalu Junos OS. Junos OS adalah operating system berbasis FreeBSD yang digunakan di dalam perangkat Juniper. Dengan menggunakan Junos OS di semua perangkat Juniper akan memudahkan konfigurasi. Lalu Junos OS yang bersifat modular memungkinkan tidak terganggunya proses satu sama lain saat bekerja. Jadi dikarenakan Junos OS itu menggunakan FreeBSD yang berbasis Unix, untuk orang-orang yang umum menggunakan Linux dan Unix ini akan sangat membantu di dalam konfigurasinya. Nah, untuk Junos OS ini terpisah dua modul di dalam perangkatnya. Jadi ada control plane atau routing engine yang berfungsi sebagai untuk menjaga routing table dan forwarding table, lalu kontrol dan monitoring sasis atau box router, lalu mengontrol paket forwarding engine. Jadi routing engine ini bisa dibilang adalah otak dari si Juniper atau Junos OS. Jadi dia yang akan mengontrol dan menjaga routing table-nya. Lalu ada paket forwarding engine. Jadi Junos OS memisahkan control plane dan forwarding plane. Nah, forwarding plane atau paket forwarding engine (PFE) berfungsi sebagai layer 2 dan layer 3 forwarding table yang menerima routing table dari routing engine untuk diteruskan ke destination atau tujuan. Lalu menerapkan konfigurasi berbagai services sebagai policer, firewall filtering, dan QoS. Jadi routing engine yang sudah menjaga dan mengontrol routing table tadi memberikan kopiannya kepada paket forwarding engine untuk diteruskan ketika ada paket yang masuk dan paket yang keluar sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan. Nah, Junos OS, Junos OS dan Junos Configuration. Junos dapat diakses menggunakan GUI via JWeb dan CLI untuk melakukan konfigurasi. Saat pertama login perangkat, user akan mendapatkan hak akses sebagai root dan perlu dilakukan konfigurasi root password untuk dapat melanjutkan konfigurasi. Jadi ketika kita melakukan konfigurasi pertama kali di Juniper, itu ada tulisan amnesiak yang berarti perangkat ini tidak memiliki konfigurasi apapun, jadi kita harus melakukan root password sebelum melakukan konfigurasi yang lainnya. Kalau kita tidak melakukan konfigurasi root password di awal lalu melakukan konfigurasi yang lain, itu biasanya konfigurasi kita tidak akan bisa mulai, tidak bisa dilanjutkan dan harus diwajibkan untuk root password-nya dirubah terlebih dahulu. Lalu Junos OS ini mempunyai dua mode, mode operational mode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan troubleshoot, network connectivity dan lain-lain ditandai dengan tanda kurang ya, sebagai tanda kurang ini. Lalu ada configuration mode yang digunakan untuk untuk konfigurasi perangkat seperti interface, protokol, user access dan lain-lain. Ini ditandai dengan tanda pagar. Nah, ini adalah komen-komen yang umum digunakan di dalam operational mode. Umumnya yang bisa digunakan adalah show interface ters, show root, show chassis hardware, show version, show system update dan lain-lain. Ini cukup banyak dan tinggal digunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk Junos configuration, di dalam mode configuration-nya itu ada dua mode. Yang pertama adalah active configuration, yaitu konfigurasi yang digunakan di dalam perangkat, lalu candidate configuration. Configuration yang akan diaktifkan menjadi active configuration setelah dilakukan commit. Commit adalah mengaktifkan
candidate configuration menjadi active configuration. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan konfigurasi di dalam mode config, Junos OS itu tidak akan langsung mengeksekusi command tersebut. Jadi command yang kita masukkan, misalnya kita melakukan IP konfigurasi di loopback, IP loopback atau mengganti hostname, itu konfigurasinya tidak akan langsung aktif. Jadi dia akan ditampung dulu sebagai candidate configuration. Nah, setelah kita yakin melakukan konfigurasi yang kita lakukan, kita melakukan commit untuk mengaktifkan sebagai active configuration. Jadi, konfigurasi kandidat yang tadi kita sudah lakukan seperti IP loopback dan hostname, itu dengan melakukan commit, command itu akan berubah jadi aktif. Jadi konfigurasinya akan aktif tuh. Jadi seperti yang IP loopback dan hostname itu akan langsung aktif. Nah, lalu Junos rollback. Junos OS menyimpan active configuration yang sudah berubah di dalam rollback sebanyak 50 rollback, sehingga memudahkan melakukan trace configuration yang sudah dilakukan. Maksudnya seperti ini. Ketika tadi kita melakukan commit di IP loopback dan in hostname, itu dia akan menjadi rollback 1, rollback 0 misalnya. Sorry, rollback 0. Nah, setelah kita misalnya dari hostname ISTN A mengubah menjadi ISTN B. Nah, dilakukan commit. Nah, konfigurasi yang tadi itu ditiban atau bisa kita bilang ditiban ya. Dan itu akan pindah ke rollback 1. Jadi dia akan terus rollback ke belakang sampai batas ke 49 rollback. Nah, di antara rollback ini kita bisa ngecek secara konfigurasi apa yang sudah dilakukan, siapa yang melakukan konfigurasi, siapa yang melakukan commit di tanggal ini, login siapa, itu bisa terlihat nanti. Nah, lalu selanjutnya untuk mode konfigurasi, Juniper menggunakan konsep hierarki untuk memudahkan konfigurasi. Jadi seperti ini contohnya. Di dalam gambar ini ada edit protokol OSPF area 51 stub. Ini adalah command edit itu adalah kita makin masuk ke dalam hierarkinya. Edit, protokol, OSPF, area, stub, langsung ke kanan. Nah, baru di stub ini kita melakukan set configuration, misalnya stub apa misalnya, ditambahkan. Ini bisa di sini. Jadi, dia berbasis hierarki turun. Kalau konsep kita berpikir ini akan turun ke bawah terus. Seperti itu. Nah, untuk menambah konfigurasi kita menggunakan set. Jadi, set system, misalnya di sini ada edit system services, berarti kita masuk ke hierarki sistem, lalu ke service, lalu ditambahkan set manajemen HTTP, web manajemen HTTP. Jadi dia di dalam hierarki sistem service ada yang diaktifkan adalah SSH dan web manajemen berbasis HTTP. Jadi akan terus ke bawah hierarki seperti itu. Lalu ini kita akan menghapus konfigurasi, bisa dilihat kita masuk ke hierarki edit system service, show, SSH manajemen web manajemen HTTP. Kita bisa menghapus delete web manajemen HTTP. Jadi di bawahnya ini ketika melakukan show ini sudah hilang HTTP-nya, web manajemennya. Nah, seperti itu. Commit. Nah, commit adalah mengubah kandidat menjadi active configuration. Seperti yang tidak diskusikan tadi, setelah kita melakukan konfigurasi IP loopback, hostname, dan lain-lain, kita melakukan commit untuk mengubah kandidat menjadi active configuration. Nah, sebelum kita melakukan commit, kita bisa melakukan commit check untuk melakukan konfigurasi atau verifikasi pada kandidat configuration untuk memastikan tidak ada konfigurasi yang salah. Jadi Juniper punya fitur commit check ketika kita melakukan kesalahan di dalam konfigurasi, dia akan memberikan notice kepada kita. Jadi comment itu tidak bisa di commit atau tidak bisa diubah ke active configuration seperti ini. Lanjut. Nah, ini ada basic configuration Junos, edit system, set system hostname router. Ini mengganti hostname, lalu set root authentication plain text password. Ini memberikan root password kepada pada rootnya di si perangkat yang baru ini. Lalu kita bisa set time zone-nya dengan edit system, lalu set system time zone Amerika Los Angeles.
Lalu kita ubah formatnya sesuai tanggal yang diberikan oleh Juniper. Run set date 2021 0407 2144.00 ini menunjukkan jam juga. Nah, ini basic configuration-nya. Yang pertama adalah edit system, kita masuk ke kita balik ke top. Top ini kita kembali ke hierarki paling awal di edit. Lalu kita melakukan konfigurasi manajemen interface. Jadi di router itu kan ada port management ya. Nah, biasanya umumnya di Juniper itu port management adalah FXP0. Jadi set interface FXP0 unit 0 family inet address 10.0.1.131/27. Nah, jadi untuk di Juniper itu interface sub interface-nya unit 0-nya harus didefinisikan juga untuk melakukan konfigurasi. Nah, lalu ini ada set static root, set routing option static root 10.0.1.0/24. Next hop-nya 10.0.1.129. Lalu ini ada set backup router untuk manajemen traffic. Sistem backup router 10.0.1.1.29 destination 10.0.15.0/24. Nah, ini adalah contoh konfigurasi di interface. Jadi di satu interface itu bisa memiliki banyak IP address. Walaupun nanti kita bisa menentukan yang utamanya adalah siapa. Jadi komennya adalah set interface GE002 unit 0 family inet address lalu ditambahkan address-nya yang kita perlukan. Lalu bisa ditambahkan untuk yang primary, berarti ada yang IP address yang diutama. Jadi contohnya untuk config-nya set interface GE002 unit 0 family inet address 192.168.150.0/24 ditambahkan primary-nya. Jadi dia diutamakan untuk konfigurasi primary. Kita bisa juga setting IPv6 set interface GE002 unit 0 family inet 6 family inet 6 address 3001.000.1/64. Baik, terima kasih untuk penjelasannya terkait Juniper. Saya akan coba mendemokan sedikit konfigurasi dari Juniper-nya. Baik, ini adalah perangkat simulasi Juniper seperti yang kita diskusikan tadi. Juniper memiliki dua modul ya. Satu VCP atau Virtual Control Plane. Jadi dia ini sebagai routing engine dan ini sebagai virtual forwarding plane. VMX ini adalah virtual MX router. Jadi kita simulasikan bisa seperti ini. Nah, untuk konfigurasi kita perlu masuk ke VCP, Virtual Control Plane. Jadi routing engine kita masuk. Nah, ini sudah terlihat CLA-nya ya. Untuk amnesiak pertama, karena di sini baru pertama kali login, ada kode amnesiak. Amnesiak ini kita bisa masuk ke ketik di root.